Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Maharani dari kelas M01 Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA, RNA, dan juga dogma sentral. Kemudian yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA. Jadi apa sih itu DNA? DNA adalah suatu molekul panjang yang mengandung informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu organisme. DNA ditemukan di dalam inti sel pada sel-sel organisme termasuk manusia dan banyak organisme lainnya. DNA berfungsi sebagai suatu kode yang mengandung instruksi untuk sintesis protein yang merupakan molekul penting dalam mengatur berbagai aktivitas seluler. DNA juga bertanggung jawab untuk pewarisan sifat-sifat genetik dari generasi ke generasi dalam suatu organisme. Kemudian untuk struktur DNA itu sendiri ada nukleotida. Jadi nukleotida adalah unit dasar yang membentuk rantai polinukleotida dalam DNA. Kemudian yang kedua ada gula deoksiribosa. Jadi gula deoksiribosa itu adalah gula yang terdapat dalam struktur DNA. Gula deoksiribosa bersama-sama dengan basa nitrogen membentuk tangkai dalam rantai DNA. Kemudian ada gugus fosfat. Gugus fosfat adalah komponen yang terhubung dengan gula deoksiribosa dalam nukleotida dan membentuk tangkai luar DNA. Kemudian nukleotida. Nukleotida sendiri itu adalah unit dasar yang membentuk rantai polinukleotida dalam DNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan juga gugus fosfat. Lah, nukleotida sendiri ini terdiri dari nukleosida. Jadi nukleosida adalah unit dasar dari nukleotida yang merupakan monomer penyusun asam nukleat seperti DNA dan RNA. Untuk struktur penyusunnya sendiri adalah basa nitrogen, gula pentosa, dan juga ikatan fosfodiester. Kemudian pasangan basa. Jadi dalam DNA ini terdapat pasangan basa. Ada 4 jenis pasangan basa yang ditemukan dalam DNA, yaitu adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Sementara dalam RNA, adenin berpasangan dengan urasil sebagai pengganti dari timin dalam DNA. Pasangan basa ini membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen yang berlawanan dan memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi molekul DNA dan RNA. Kemudian DNA terdiri dari 3 macam, yaitu DNA genomik, DNA plasmid, dan juga DNA mitokondria. Pertama saya akan menjelaskan tentang DNA genomik. DNA genomik juga biasa disebut sebagai gDNA, juga dikenal sebagai genom DNA, merupakan keseluruhan DNA atau deoksiribonukleik acid pada suatu organisme. Dapat juga dikatakan sebagai DNA lengkap di suatu individu. Pada manusia diperkirakan terdapat 3,2 miliar di genom DNA. DNA berisi informasi yang dibutuhkan untuk membangun tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah DNA plasmid. Jadi DNA plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari 1 plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi, namun semua plasmid tidak mengkodekan, maksudnya tidak semua plasmid mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Kemudian yang ketiga ada DNA mitokondria. Materi DNA mitokondria adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria. Mitokondria sendiri adalah organel di dalam sel eukariotik yang mengubah energi kimia dari makanan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sel adenosin trifosfat. Kemudian setelah menjelaskan tentang DNA, di sini saya akan menjelaskan tentang RNA. Jadi RNA ini terdiri dari yang pertama nitrogen, yang kedua gula ribosa, yang ketiga fosfat. Jadi nitrogen seperti dalam DNA, nitrogen dalam RNA adalah basa nitrogen yang terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Urasil menggantikan timin yang ditemukan di DNA.
Kemudian yang kedua ada gula ribosa. Jadi gula ribosa adalah gula pentosa yang menjadi bagian dari RNA. Ribosa memiliki satu atom oksigen lebih banyak dibandingkan deoksiribosa yang merupakan gula pentosa dalam DNA. Yang ketiga ada fosfat. Fosfat adalah komponen ketiga dalam struktur RNA. Fosfat berikatan dengan gula ribosa melalui ikatan fosfodiester membentuk rangkaian polimer yang disebut rantai RNA. Kemudian dalam RNA, penyusun nukleotidanya sendiri adalah gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi komponen utama penyusun gula pentosanya terdiri dari nukleotida. Gula pentosa, komponen utama dari nukleotida pada DNA gula pentosa yang digunakan adalah deoksiribosa. Nah, sementara pada RNA, gula pentosa yang digunakan adalah ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya, basa nitrogen adalah komponen kedua dari nukleotida. Basa nitrogen adalah molekul yang mengandung nitrogen dan merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik dalam DNA dan RNA. Kemudian untuk macam-macam RNA sendiri terdiri dari 5 macam, yaitu mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, dan miRNA. Kemudian untuk membedakan antara DNA dan RNA itu adalah bisa kita lihat dari DNA itu memiliki 2 rantai yang saling berpautan membentuk heliks ganda, sementara RNA hanya terdiri dari 1 untai rantai saja. Kemudian dari letaknya, DNA terletak di inti sel dan mitokondria, sementara RNA terletak di luar sel sebagai molekul bebas atau komponen virus. Kemudian dilihat dari gula pentosanya juga, untuk DNA ini gula pentosanya cenderung lebih stabil. Sementara di RNA, gula pentosanya kurang stabil karena ada kelompok hidroksil pada karbon nomor 2 aksen. Kemudian untuk basa nitrogennya, DNA terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sementara untuk RNA terdiri dari adenin, urasil, guanin, dan sitosil. Jadi untuk pembedanya adalah DNA menggunakan timin dan RNA menggunakan urasil. Kemudian untuk DNA itu kadarnya lebih tinggi di sel eukariot. Sementara untuk RNA lebih dinamis, berubah-ubah sesuai kebutuhan sel dalam sintesis protein. Kemudian dari segi fungsi, materi genetik, fungsi DNA adalah sebagai materi genetik yang mengandung informasi genetik. Sementara untuk RNA itu berfungsi pada kegiatan transkripsi dan translasi. Nah, setelah menjelaskan tentang DNA, RNA, saya akan menjelaskan tentang dogma sentral. Jadi apa sih dogma sentral itu? Dogma sentral adalah konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan akhirnya ke protein. Dogma sentral menyatakan bahwa informasi genetik dalam DNA ditranskripsi menjadi RNA melalui proses transkripsi, kemudian dan RNA tersebut ditranslasikan menjadi protein melalui proses translasi. Kemudian di sini apa sih itu replikasi, transkripsi, dan translasi? Jadi replikasi adalah proses pembentukan salinan identik dari molekul DNA yang ada. Proses replikasi DNA terjadi selama fase S atau sintesis dalam siklus sel di mana DNA digandakan sebelum sel membelah. Kemudian yang kedua ada fase transkripsi. Jadi fase transkripsi proses sintesis RNA yang terjadi di dalam inti sel pada sel eukariotik dan melibatkan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terdiri dari 3, yaitu inisiasi atau mulainya proses transkripsi, elongasi yaitu pemanjangan rantai dari RNA yang telah ditranskripsi, yang terakhir terminasi atau penyelesaian dari proses transkripsi tersebut.
Kemudian ada translasi. Jadi translasi adalah proses sintesis protein yang terjadi di ribosom dan melibatkan pembacaan kode genetik pada mRNA atau RNA messenger dan konversi menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Proses translasi itu sendiri melibatkan tRNA atau RNA transfer dan ribosom sebagai komponen penting untuk terjadinya kegiatan translasi tersebut. Sementara proses replikasi, transkripsi, dan translasi ini membutuhkan banyak enzim selama proses terjadinya. Lalu apa saja enzim yang dibutuhkan adalah enzim helikase, enzim DNA polimerase, enzim RNA polimerase, enzim ribonuklease, enzim riboson, dan tRNA atau RNA transfer. Baik, sekian materi tentang DNA dan RNA yang bisa saya sampaikan, dan juga tentang dogma sentral. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.